wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah ada yang tidak masuk? Kenapa Eza? Mirza? Sakit. Oke, sakit ya. Kita doakan semoga Eza cepat sembuh. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang masalah apa? Sebelumnya lagi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, hari ini juga masih ada kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan. Bisa dibaca sama-sama di depan. Kira-kira apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Sistem reproduksi pada makhluk hidup. Good, thanks ya. Sistem reproduksi pada makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada berapa sih? Banyak. Apa aja? Ada lagi? Oke, 3 itu ya. Manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, ya, makhluk hidup yang kita kenal ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebelum kita ke pembelajaran, kita coba simak dulu video berikut. Oke, ini pengulangan lagi. Ada yang mau menjelaskan kira-kira video ini tentang apa? Coba. Ya, tunjuk tangan. Coba, apa mau diulang sekali lagi? Udah jelas ya perasaan? Ayo, silakan siapa yang berani? Kira-kira video ini tentang apa sih? Oke, Pak. Jadi awal mula kehidupan manusia itu diawali oleh sel sperma kan, yaitu pasti kan ada banyak penyakit. Nah, ada satu yang masuk ke sel telur, kan? Terus sel telur itu nanti berubah jadi zigot atau janin. Nah, kalau selama berarti kan di 22 hari itu sudah muncul detak jantungnya. Nah, kalau udah 4 bulan sampai 6 bulan itu jantung, ginjal itu sudah berfungsi. Nah, udah Bu. Oke, terima kasih Pak. Nah, satu lagi kaitannya apa sih dengan pembelajaran kita hari ini? Video yang tadi. Yuk, ayo. Kaitannya apa sih dengan pembelajaran kita hari ini? Video yang tadi. Apa? Ayo. Kaitannya apa? Nih Masa. Tadi kan perkembangan manusia ya kan? Mulai dari ketika sel sperma bertemu dengan telur. Nah, habis itu berubah jadi apa? Zigot dan seterusnya sampai jadi janin, bayi dan melahirkan ya. Nah, kira-kira video yang tadi kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini apa? Oke, Haida? Oke, betul. Reproduksi pada makhluk hidup. Tadi itu video yang tadi adalah salah satu tahapan reproduksi pada makhluk hidup, yaitu tepatnya pada manusia. Oke, siap belajar hari ini? Siap. Next ya. Jadi hari ini kita belajar
tentang sistem reproduksi pada manusia. Kalian boleh buka bukunya ya, karena di situ pembelajarannya ada, buku paket ada. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah murid dapat mengidentifikasi fungsi bagian-bagian organ reproduksi pada manusia. Yang kedua adalah murid dapat menjelaskan tahapan reproduksi pada manusia. Nah, sebelumnya biar kita nggak usah terlalu tabu, karena kita akan melihat bagaimana organ-organ yang ada di wanita dan laki-laki. Jadi tinggalkan dulu pikiran-pikiran yang barunya ya. Oke, nah baru pertanyaan nih yang bisa ngatur ya, nggak usah ragu-ragu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem reproduksi? Boleh cari dulu, boleh. Misalkan yang sesuai yang kalian tahu aja. Sistem reproduksi itu apa sih? Yuk, silakan angkat tangan yang tahu. Hadir? Hadir? Ya. Apa coba apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi? Sistem itu apa? Kan ada yang sistem yang kita kenal ada apa aja coba? Pernapasan, peredaran darah, pencernaan, ekspresi. Dan hari ini kita bahasnya tentang sistem reproduksi. Sistem itu berarti apa? Reproduksi apa? Bahasa yang kalian tahu aja. Berarti itu apa sih? Apa? Kenapa? Ayo. Jelasin yang sesuai yang kalian tahu aja. Oke, betul banget ya. Sistem yang membuat manusia bisa berkembang biak. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Oke, Iza. Reproduksi adalah sistem yang melibatkan pertemuan dua sel kelamin. Ya? Oke, sistem yang melibatkan dua sel kelamin. Oke, betul. Ada lagi? Coba ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa sistem reproduksi penting bagi kelangsungan hidup manusia? Kenapa sih penting? Mempertahankan jenisnya. Oke, untuk mempertahankan jenisnya. Ada lagi? Oke? Memperbanyak jenisnya. Oke, ada lagi? Biar nggak punah. Betul banget. Ada lagi? Dua. Kenapa sih sistem reproduksi itu penting banget? Gimana kalau misalkan sistem reproduksi itu tidak ada? Punah ya, manusia punah ya. Atau mohon maaf, misalkan kayak kasus sekarang, banyaknya penyuka sama jenis. Kira-kira itu bisa melanjutkan reproduksi atau tidak? Nah, berarti benar atau nggak sih yang hubungan sama jenis? Oke ya. Hubungan reproduksi itu harus ada perempuan dan laki-laki. Tentunya kalau di manusia harus apa dulu? Menikah. Ya, kita tanya. Oke, terima kasih untuk jawabannya dan tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita ke materi intinya. Jadi manusia itu kan ada perempuan, ada laki-laki. Dan kita sebagai manusia harus tahu organ dari laki-laki itu apa aja. Bukan untuk jorok ya, ingat ya, bukan ya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah organ reproduksi pada pria. Kalian bisa lihat lebih dalam di buku ya. Oke, kita mulai dari bagian paling bawah dulu sampai nanti ke sana.
sampai saluran sperma keluar ya. Paling bawah, nah ini yang membungkus testis namanya apa? Ada skrotum, kemudian nah ini apa nih? Testis. Nah di testis ini kan nggak ujuk-ujuk keluar ya, tapi ada saluran namanya epididymis. Oke. Itu dulu. Yang pertama ada skrotum, kemudian testis, epididymis, selanjutnya ke bagian sini. Apa nih? Di laki-laki itu ada beberapa kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar bulboretral. Oke, yang berikutnya adalah kelenjar prostat. Nah, selanjutnya langsung mengalir ke sini ada yang namanya vesicula seminalis. Nah, kalau rektum ini kemana sih? Nah, anus, betul banget ya. Kalau rektum ini ke anus ya. Masuknya ke sistem apa? Pencernaan. Oke, kemudian ada ini sakrum, masuknya ini ya di organ yang lain. Nah, setelah itu kita juga bakal tahu tentang kandung kemih. Kaitannya kandung kemih dengan saluran sperma itu berkaitan apa tidak? Coba kira-kira berkaitan apa tidak? Oke, tapi salurannya beda ya. Lihat, epididymis itu kesini arahnya. Ini ada vas deferens. Jadi setelah epididymis ada vas deferens nih. Kesini alirannya ya. Kemudian kesini, nah baru deh. Tapi salurannya sama satu. Laki-laki itu salurannya satu. Jadi tempat BAK sama tempat keluarnya sel sperma itu satu saluran. Jadi di laki-laki itu kadang juga ada penyakit kencing batu kan, seringnya itu laki-laki karena dia cuma satu saluran. Gitu. Oke, berikutnya ada uretra. Ini uretra tempat keluarnya air seni ya, kemudian penis. Ada yang ditanyakan di sini? Oke. Oke, ini kan ini. Nah, iya. Jadi boleh di sini salurannya tetap sama sana ya. Oke. Kalau misalnya kita gambarkan dari depan ini seperti ini, tadi sama aja ya. Yang pertama coba sekali lagi kita urutkan lagi dari mulai testis, skrotum, epididymis, vas deferens. Oke, kandung kemih. Nih ada vesicula seminalis di sini ya. Ada dua kelenjar apa aja? Dan oke, kemudian keluar ada uretra yang terakhir. Berarti itu kalau sperma dari testis. Iya. Nah, kalau sel sperma dari sini ya. Dari sini ya. Kalau misalkan air seni atau air kencing dari sini. Saluran ejakulasi itu sama aja dengan ini apa namanya vas deferens. Ada nggak sih? Pasti ada. Oh iya. Oke, mungkin di gambar ini kali ya, yang sebelah sini ya. Oh ini nih. Jadi ada saluran ejakulasi yang nggak ada di gambar sini, tapi ada di buku kalian ya. Itu sebagai pelengkap aja. Yang penting kita intinya tahu bagian-bagian yang ada di depan. Berikutnya kita ke fungsinya. Saya dulu ya. Nah, tadi kan kita tahunya untuk bagian-bagian atau organ-organ yang ada di laki-laki. Nah, sekarang kita juga akan mengenal sperma itu kayak gimana sih bentuknya, gitu ya. Kalau misalnya diperbesar kurang lebih seperti ini. Jadi ada bagian di paling depan, ini akrosom. Kemudian ini inti sel atau nukleus. Kemudian di sininya ada lehernya namanya centriole. Di sampingnya ada leher ya. Jadi di samping leher atau di depan leher ada namanya centriole. Kemudian mitokondria.
Selanjutnya membran plasma dan ekor. Jadi sperma itu ada kepala, badan, dan ekor, 3 bagian ya. Cuma di kepalanya ada apa aja tadi? Prosop, nukleus, sentriol. Di buku ada kan? Boleh disuruh ya, atau mau digambar juga silakan ya. Kemudian di badannya ada apa? Mitokondria. Kemudian di ekor ini ada membran plasma dan ekor. Mau dicatat dulu? Boleh. Di buku juga ada kan? Tinggal di yang luarnya ini yang warna biru ya, membran plasma. Yang melapisi ekor, namanya membran plasma. Sudah? Belum. Boleh nggak di surat-surat itu? Ini mana? Iya. Tuh punya. Mitokondria itu kan saluran ya. Kalau misalnya sel mitokondria kan. Jadi apa ya? Selain nukleus, mitokondria itu berperan penting pada pertumbuhan sel baru. Jadi nanti yang akan menyambungkan dengan telur. Ya? Oke, kita next ya. Nah, sekarang kita ke bagian-bagian reproduksi pria, tapi beserta fungsinya. Boleh dibuka di bukunya. Kalau misalkan ada yang ditambahkan, boleh kalian cantumkan tambahannya. Kalau misalnya sudah ada, berarti cukup digarisin atau dikasih stabilo aja ya. Yang pertama ada testis. Apa sih fungsinya testis? Oke, menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Tadi testis yang sudah kita lihat di gambar yang bentuknya gimana? Bulat ya. Oke, yang kedua ada skrotum. Apa skrotum isinya? Kantong yang di dalamnya terdapat testis yang berfungsi mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma ya. Jadi fungsinya skrotum itu intinya mengatur suhu. Mungkin kalau misalkan yang laki-laki tahu lah ya gimana ketika suhu dingin atau ketika suhu panas ya, apakah yang terjadi dan skrotumnya pasti tahu. Oke, berikutnya tubulus seminiferus. Saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Ini. Kalau tadi testis itu apa? Menghasilkan sperma dan hormon reproduksi. Kalau tubulus seminiferus saluran bentuknya ya, fungsinya sebagai tempat pembentukan sperma juga ya. Jadi khususnya sampai situ. Yang keempat ada sel interstisial. Itu sel yang terdapat di testis yang berfungsi menghasilkan hormon kelamin pria. Oke. Kemarin sempat kita bahas kan hormon yang dihasilkan pada sel kelamin pria apa? Testosteron. Oke, good job. Berikutnya ada sel Sertoli. Itu ada sel Sertoli. Oke. Ini apa fungsinya? Nah, menyediakan makanan bagi sperma ya. Sperma juga butuh nutrisi. Kan ada sperma yang nggak sehat,
Gini, kalian pernah dengar orang yang mandul? Nah, itu berarti nutrisi dari sel spermanya itu kurang bagus. Makanya ada makanan-makanan tertentu yang itu bagus dikonsumsi oleh pria. Contohnya apa? Oke, itu tahu ya. Oke, betul banget. Ya, salah satunya itu. Ada di depan ya? Boleh itu aja di garis ya. Oke, yang berikutnya yang keenam adalah penis. Penis ini sebagai alat kopulasi. Tahu alat kopulasi maksudnya? Tahu? Tahu nggak ya? Ada yang nggak tahu? Apa ya? Sebagai perantara. Gimana caranya supaya sel sperma itu bisa bertemu dengan sel telur? Yang ketujuh ada vas deferens. Fungsinya yaitu menyalurkan sperma. Oke, itu kantong sperma. Yang kedelapan ada ductus epididymis. Fungsinya adalah pengembangan dan penyimpanan sementara sperma. Ya. Yang ketujuh ada kantong sperma. Berarti namanya juga kantong. Berarti tempat apa? Ya. Yang ke-10 ada kelenjar prostat dan kelenjar koper atau bulboretral. Tadi kan kita taunya bulboretral ya. Itu sama aja. Bulboretral nama lainnya adalah kelenjar koper. Fungsinya apa nih kedua kelenjar ini? Berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah pergerakan sperma. Ya, tuh. Itu beberapa organ yang dimiliki oleh pria pada sistem reproduksi. Nah, selanjutnya kita akan mengenal bagaimana sistem reproduksi pada perempuan, ya. Nah, ini nanti perempuan tuh kenapa harus dijaga? Kenapa perempuan tuh harus benar-benar menjaga diri? Punya apa sih sebenarnya yang harus dijaga? Kita bahas. Oke, ini dilihat dari samping. Nah, ini dilihat dari depan. Kita lihat yang dari depan aja ya. Yang paling bawah banget namanya adalah vagina. Nah, kemudian di sini ternyata ada seorang lagi yang itu tidak sembarangan ya. Jadi istilahnya gerbangnya menuju uterus namanya adalah cervix. Nah, ngomong cervix kemarin aku kelas 9 sudah melakukan apa? Suntik apa tuh? Vaksin ya, supaya nah ini tidak terjadi kanker cervix atau kanker di uterus. Itu ya. Jadi yang kemarin cervix itu apa sih Bu? Nah ini gerbang menuju uterus namanya cervix. Ya. Oke, berikutnya ada perimetrium, kemudian cervix kanal, myometrium, endometrium, ada myometrium, ada endometrium. Kalau myo berarti ya luar ya. Kalau endo ya dalam. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian sini. Perempuan nih, kita punya yang namanya ovarium. Apa sih ovarium? Tempat apa? Pembentukan sel telur. Oke, betul banget. Ovarium adalah tempat pembentukan sel telur. Nah, jadi sel telur di sini. Perempuan itu kira-kira punya berapa sel telur sih? Seakan kita tuh punya dua ya, kanan dan kiri. Perempuan itu ada dua, kanan sama kiri. Jadi kalau misalkan siklus haid, misalkan bulan ini yang matang itu sebelah kiri, bulan depannya sebelah kanan, dan gitu ganti-gantian ya, gitu. Gimana Bu yang nggak haid? Ada yang penasaran gitu nggak? Ada nggak yang nggak haid? Perempuan? Aina belum bebas Aina ya. Ada ya. Jadi perempuan dewasa yang nggak bisa haid atau haidnya bahkan
kadang setahun sekali, ada juga yang tidak teratur. Nah biasanya kondisi seperti itu sulit untuk memiliki keturunan. Kenapa? Karena di ovariumnya ini terjadi kelainan ya. Jadi kalau misalnya setahun sekali berarti reproduksi telurnya gimana? Kan harus 11 kali kan? Kalau setahun sekali berarti itu tadi pematangan sel telurnya atau produksi sel telurnya itu tidak ada atau jarang. Nah, jadi susah banget untuk memproduksi sel telur. Itu kira-kira penyebabnya apa? Ada yang tahu nggak? Salah satunya makanan atau genetik juga bisa ya. Tapi bisa nggak disembuhin? Mungkin bisa. Tapi ada treatment tertentu yang nggak mudah ya. Bahkan ada juga beberapa orang yang sampai melakukan bayi tabung untuk punya keturunan karena saking susahnya untuk produksi sel telur tadi. Jadi diakalin ya ke dokter. Oke, kita punya ovarium. Nah di sini tempat pembentukan sel telur. Berikutnya ada, nah ini namanya apa nih? Yang kayak tangan mencengkram ovarium. Namanya adalah ovida. Kalau fimbriae itu yang ininya nih, yang kayak jarinya, ya. Kalau yang mencengkramnya namanya ovida. Ovida ya, guys. Ini cek guys. Cek, udah ya. Ini fimbriae. Kemudian, nah di saluran ini, nih namanya apa nih? Tuba fallopi. Jadi si sel telur ketika sudah matang itu dia akan masuk ke sini, kemudian ke tuba fallopi. Nah, nunggu di sini. Ketika ada sel sperma yang masuk, jadi si pembuahan itu bukan di sini ya, tapi di tuba fallopi. Pertemuan antara sel telur dengan sel sperma adanya di tuba fallopi. Kemarin kita sudah pernah bahas juga. Pertemuan sel sperma dan sel telur disebut apa? Fertilisasi. Oke ya. Jadi fertilisasi ada di bagian sini, tuba fallopi. Setelah bertemu, gimana? Jadi nunggu berapa saat mungkin ya. Prosesnya baru juga belum tahu berapanya. Nah setelah itu nanti kalau misalnya ada sel telur, sel sperma yang masuk berarti dia bersama di sini. Kemudian kalau misalnya sudah membentuk zigot, nanti dia berjalan ke sini ke rahim, itu terus ya ke rahim. Nah di sini nempel di sini kan ketika itu pembentukan jaringan apa namanya, ada apa tuh sih yang balik tuh barusan di istilah Sundanya, tahu nggak? Pusar. Oke. Selain itu tempat cadangan makanan, plasenta, ya. Di sini nanti terjadi pembentukan plasenta dan lain-lain, kemudian perkembangan janinnya. Nah, cuma segini doang. Kalau misalnya kita tahu cuma berapa senti uterus itu. Tapi luar biasanya, kerennya Allah itu bisa elastis sampai 9 bulan kayak segini. Dan itu biasa aja gitu, ibu hamil tuh biasa aja, cuma berat dikit doang gitu ya. Nah ini ya, kemudian ini uterus. Nah kalau tadi di laki-laki ada kantung kemih kan, nah perempuan gimana kantungnya? Beda. Kalau perempuan itu punya 2 saluran, jadi untuk melahirkan sama untuk PAK itu beda. Ya sama anus. Kalau laki-laki 2 nggak sama anus ya. Enggak, maksudnya bagian depannya perempuan itu punya 2 saluran ya. Saluran untuk melahirkan, yang kedua saluran untuk BAK. Itu beda. Oke? Itu bagian-bagian dari organ reproduksi wanita. Sekarang kita nah ini ya. Mungkin di buku itu lebih lengkap ya, karena akan jelasin yang inti
yang intinya itu ada 4 di organ reproduksi pada wanita. Yang pertama tadi ovarium. Tadi yang mana ovarium? Ujung-ujung ya. Fungsinya apa? Tempat memproduksi sel telur. Oke. Yang berikutnya ada setelah ovarium ada satu saluran namanya tubal fallopi atau oviduct ya, dari bagian pangkalnya itu oviduct atau saluran telur. Fungsinya apa sih? Membawa sel telur dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya pembuahan itu nama lain dari fertilisasi. Nah, kemudian dari saluran kita menuju uterus. Apa nih uterus, tempat apa? Tumbuh dan berkembangnya embrio atau janin ya, atau fetus ya kemarin kita bahas. Yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah tempat keluarnya bayi pada vagina. Itu ya. Dan vagina itu tadi ada cervix, ada vagina bagian luar ya. Itu. Ini yang intinya. Oke, sudah paham? Ada yang ditanyakan sampai sini? Gak ada? Ya, boleh. Kista itu biasanya di uterus, bisa juga di cervix. Di uterus sih. Jadi kan yang pernah gue ceritain yang masalah hamil anggur itu salah satu kista sebenarnya ya. Jadi ada benjolan-benjolan tertentu yang tumbuh di uterus, bukan janin, tapi bisa cairan ya, bisa kayak kanker kayak gitu. Itu ya, uterus yang tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Naida. Kenapa setiap hamil muntah-muntah? Kira-kira ketika reproduksi tadi kan ada hormon-hormon yang dihasilkan ya. Pada perempuan hormon apa? Masih ingat? Apa? FH, FE sebentar. FSH, LH, estrogen, progesterone. Nah itu 4 hormon yang mengakibatkan perubahan kondisi tubuh pada perempuan ya, terutama LH dan FSH itu pada saat kehamilan. Kalau estrogen sama progesteron itu kan dari pubertas sudah ada ya, karena untuk memunculkan sifat-sifat pubertas pada perempuan tadi. Nah untuk LH, FSH itu ketika saat kehamilan itu. Jadi yang mengakibatkan ibu hamil itu bisa muntah atau apa ya, kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya tidak pernah terjadi itu kan, tidak pernah dilakukan, tiba-tiba pas hamil jadi muntah, lemes dan lain-lainnya, itu perubahan hormon pada tubuh ya. Ada yang mau merasakan? Nanti kalau udah nikah. Oke. Ada lagi? Pak? Ini yang sesar yang juga di bawah pusat perut, iya sampai kan uterus sebelah sini kan, uterus sebelah sini di bawah pusat uterus tuh. Nah kalau misalnya besar kan bisa apa sih istilahnya kalau sudah nyetet tuh ya atas gitu kan. Nah, sebenarnya di sana ada limfa, ada hak segala macam. Makanya kalau ibu hamil tuh kayak sedikit sesek gitu kan, karena organ-organ yang lainnya itu ke gencet sama perubahan uterus tadi. Jadi dia dibalik di bawah pusat tuh, ada di sini yang hasil sesar 4, 5, 6. Nah perut orang tua kalian, ibu kalian itu di black perutnya, dan itu kerasa, cuma nggak sakit. Ini kerasa, jadi ketika dia melahirkan secara sesar itu biusnya nggak total. Jadi yang ini masih sadar gitu ya. Jadi kerasa banget ketika digunting perutnya, kerak-kerak gitu. Tapi kadang-kadang gitu, cuma nggak kerasa sakit. Jadi yang dibiusinnya doang. Enggak, maksudnya kerasa tuh kayak ada sesuatu
yang digunting-gunting beneran, cuman nggak sakit gitu. Tapi namanya sakit kan? Asuransi sakit banget. Bahkan nih yang sesar, ibu-ibu yang disesar itu sakitnya 2 kali lipat daripada ibu-ibu yang normal. Karena kalau normal nih, Allah barang tidak normal ya. Ketika udah lahir anak udah nggak sakit lagi, biasa lagi gitu. Paling kehamilan pertama doang yang rada repot, seminggu nggak bisa jalan, susah jalan. Yang kedua, ketiga lancar. Nah kalau yang sesar itu kan dijahit guys. Yang seharusnya kan nggak dibelet itu kan, ini harus dibelet dan dijahit. Itu sakitnya setelah melahirkan. Kalau normal kan pas melahirkan doang sakitnya udah selesai. Kalau itu nggak boleh bawa berat-berat, jalannya juga susah. Pokoknya belum lagi misalkan jahitannya kebuka, kalau misalkan nggak kerasa nggak selamanya sih, cuman efeknya tetap ada. Gue punya teman yang sama, anaknya disesar semuanya. Dan itu beberapa tahun nggak boleh punya anak dulu. Misalkan sekitar 3 tahun atau berapa gitu ya, dari anak pertama ke anak kedua kayak gitu. Jadi supaya ininya normal dulu. Biasanya itu yang pinggulnya sempit. Maaf, bokong bagian belakang bukan berarti yang gede itu pinggulnya besar ya, tapi jalan rahimnya dari serviks ke tulang pinggulnya itu ada yang bentuknya corong gitu, termasuk pakai rembenak, jadi corong, jadi nggak bisa lewat si bayi itu nggak bisa keluar pas di sesar gitu. Tapi kan ada kayak disobek dulu kan? Nah iya, itu berarti lubang vaginanya kurang luas, jadi sampai digunting. Ada yang digunting guys. Itu diguntingnya nggak dibius kan? Jadi pas kehamilan normal itu nggak ada pembiusan, nggak ada guys, normal aja. Jadi kalau misalnya ya udah, dia dijahit lagi. Jadi ada yang sengaja disobek, ada yang sobek sendiri. Ibu habis lahiran. Yang lahiran tuh. Iya. Ada lagi sebelum kita mengerjakan tugas? Di tempat di apa? Sobekannya beda. Jadi di setup itu bentuknya yang pertama apa nih? Vertikal ya. Yang kedua horizontal. Ya kalau misalnya punya anak dua, anak keduanya, jadi enggak di luka yang sama. Gitu. Kalau misalnya lemak berarti di sini vertikal lagi, horizontal lagi. Kalau kayak vertikal ya, itu nggak kenapa? Begitu di mana? Di sini. Kalau normal? Di tempat itu ke arah anus. Jadi kan anus sama tempat melahirkan itu kan dekat. Ya, bisa tapi enggak sakit. Buktinya orangnya melahirkan kalian dengan selamat kan? Alhamdulillah. Oke, cukup ya. Ada lagi terakhir? Oke, Riza. Apa? Oh, keputihan. Oke. Nah, kalau keputihan nanti kita bahasnya di penyakit organ reproduksi ya. Itu dari serviks dan vagina yang kalau lendir ya dari uterus juga. Cuman emang kita punya lendir masing-masing ada. Tapi ketika lendirnya masih bening, masih putih, biasa lah ya, itu normal. Tapi kalau udah kuning, udah hijau, ada baunya, nah itu udah nggak normal. Itu yang pertama dari kebersihan ketika cek baunya nggak benar. Kemudian pakaian, nah ternyata celana itu juga, celana yang kita pakai ya, celana dalam itu berpengaruh. Nggak boleh terlalu ketat, nggak harus menyerap keringat ya. Jangan terbuat dari plastik misalnya, atau kapak gitu ya, nggak boleh ya. Sama laki-laki juga sama ya. Oke, cukup ya, nanti
Oke, sekarang ada waktu sekitar 20 menitan. Kita kerjakan LKPD, tapi sebelumnya coba kita review dulu sebentar ya. Organ reproduksi pada pria ada apa aja? Coba. Organ reproduksi pada pria ada apa aja, Sasa? Testis, scrotum, tubulus, seminiferus, sel interstisial, sel Sertoli, penis, vas deferens, ductus epididymis, kantong sperma, kelenjar prostat dan kelenjar. Oke, thank you, Sasa. Gimana Bu Sasa? Oke, berikutnya coba siapa yang bisa menyebutkan fungsi salah satu organ yang fungsinya untuk memproduksi sel sperma? Dong. Oke, kalau dia testis, oke, betul, yeah. Pertanyaan berikutnya, tadi kan organ reproduksi pada pria ya, sekarang pada wanita. Siapa yang bisa menyebutkan apa aja organ reproduksi pada wanita? Yang lain ada lagi nih. Oke, Iza. Vagina, endometrium, myometrium, perimetrium, ovarium, cervix, ovarium ligamen, skeletal kanal, bakalobi, ovida, pineria, uterus. Oke, terima kasih Iza. Tepuk Iza. Oke, berikutnya fungsi ya. Bagian organ reproduksi pada wanita yang mana? Yang fungsinya untuk pertemuan atau proses fertilisasi. Siapa nih? Oke, Coba Falopi. Oke, cukup ya. Silakan sambil dibaca-baca. Kemudian Bu minta boleh berempat berkelompok. Kalian diskusikan LKPD yang akan berkas nanti. Nah, di tugasnya di kelompok itu selain mengisi LKPD-nya, kalian hafalkan bagian-bagiannya sama fungsinya. Nanti boleh saling ngetes ya, misalnya Lia sama Sasa, coba tes gitu ya, dan seterusnya ya. Oke, siap, silakan langsung dikerjakan aja tempat. Ini sama ini, sama itu. Ini ke sana, ini ke situ, ini ke situ ya. Waktunya boleh itu ya, Oke, silakan diskusikan, kemudian dikerjakan, habis itu dihafalkan. Masing-masing boleh nggak sih? Ini diskusinya mau berdua aja. Oh ini ikan hiu makan dong sambel. Yang mana nomor berapa Pak? Nomor 1. Iya ya. Ductus epididymis. Pasal di mana ya sih? Pasal itu ada.
yang ngomong tangan gitu sih siapa namanya? Ibu salah bos. Nang apa nang apalagi dia asli krembe Ini yang ini loh yang itu kan itu loh yang Aida tadi. Ini yang bulat apa? Iya kulit kalau kering yang nomor. Apa coba di samping itu? oh enak ini Oh nggak usah. Yang ini yang fungsinya menyimpan cairan fungsi apa? Itu kan
tapi Nah ini vesikel seminalis itu sama kelenjar beda ya. Prostat. Tapi di sini itu kelenjar ya. yang nomor 9 Kelenjar apa? Tambahan yang vesicula itu fungsinya adalah, boleh dicatat ya tambahannya. Yang vesicula seminalis fungsinya adalah memproduksi sebagian besar cairan air mani yang menyediakan nutrisi dalam kurung fruktosa. tadi pun produksi Memproduksi sebagian besar cairan air mani yang menyediakan nutrisi dalam kurung fruktosa. Jadi nutrisinya yang paling ini fruktosa ya di sini. Sudah? Melindungi, tadi koma ya, melindungi. Masih lanjut. Dan membantu sperma bergerak menuju sel telur. Membantu sperma, melindungi dan membantu sperma bergerak menuju sel telur. Yang belajar mah ini kan, ini sama ini yang itu ya. Ini. Cari apa diskusi? Melindungi dan membantu yang berisi nutrisi fruktosa. Ya udah yang memberi nutrisi atau fruktosa melindungi dan membantu sel sperma menuju sel telur.
tentang apa? Biometri ya. Yang ini dulu. Nah, berarti selain itu apa yang belum masuk sini itu berarti ya. Nah yang ininya nih, Itu saluran ini nggak sih? Saluran Oke, sudah selesai. Nanti bisa didiskusikan di kelompok masing-masing ya, karena waktunya kita sudah habis juga. Oke, coba kita refleksi dulu. Kira-kira tadi materi apa aja yang sudah kita bahas? Yang kedua, apa sih kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Jawab, yang mau, yang berani. Oke, siapa yang mau? Yang sudah kita bahas apa aja? Yang kedua, kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Organ reproduksi pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Terus bagian-bagiannya, fungsi-fungsinya, terus Yang kedua, Iya. Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Materi kita hari ini apa? untuk itu tuh sistem reproduksi itu untuk menambah jenis-jenis yang jenisnya kayak Oke, terima kasih Ija. Oke, sama-sama silakan. Kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga diri kita lebih bisa menjaga diri. Oke, betul banget ya. Itu Sasa. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah bahas tadi tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita, pada manusia ya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca kembali, kemudian dari sumber-sumber yang lain juga, dari buku, dari internet boleh dilengkapi ya. Kemudian tadi kaitannya dengan kehidupan sehari-hari adalah ternyata
Jadi kenapa ya kaitannya lagi-lagi dengan peraturan yang ada di sekolah dan peraturan yang sudah Allah buat, tak berebut zina, ya. Janganlah kamu mendekati zina. Dekat-dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan. Oke, bisa ditangkap ya, bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.